Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau, tapi juga rindu mendengar firman Allah. Dalam keadaan apapun, firman-Mu itu Allah sendiri. Khususnya bagi warga gereja, warga jemaat, para senior, orang-orang yang lanjut usia, yang memberi tanda buat kami bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, dan sekaligus mereka menjadi teladan, mewariskan kehidupan iman bagi anak cucu. Urapi hamba-Mu untuk sampaikan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan khotbah minggu lalu dengan memberi penekanan pada Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat 9. Mari kita periksa Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari 3 pihak. Boleh screen-nya dimatikan saja. Kita belajar dari 3 pihak. Yang pertama, kita belajar dari karakter para pelayan. Orang Batak menyebutnya parhobas. Ya. Ayat 7 dan 8 menunjukkan roh ketaatan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa perbantahan. Mereka ikut saja. Tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan sebagai bentuk perbantahan. Ketika Ibu Yesus suruh mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Nah, dalam pengalaman pelayanan di gereja pada umumnya, masyarakat pada umumnya, kita sering sekali mendengar ada anak-anak atau orang muda di gereja suka mengeluh dengan orang-orang yang lanjut usia, mengeluh dengan orang tua, karena seringkali mereka menganggap orang tua susah diberitahu, susah nurut. Bahkan seringkali orang tua menganggap kami ini kan sudah cukup lama merasa makan banyak asam garam kehidupan. Itu istilah yang sering kita kenal, kita dengar di gereja.
Kamu anak muda, anak-anak kecil tahu apa? Kami ini kan sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Dan itu seringkali menimbulkan gap. Karena itu saya ingin untuk menegaskan bahwa hidup kita memang bertahun-tahun telah mendatangkan kasih karunia, mendatangkan berkat buat anak cucu kita, baik di rumah, di gereja, di masyarakat. Ketika kita menjadi orang-orang yang patuh dan taat mengurusi anak-anak kita. Bahkan kalau ingin menjadi berkat warisan, maka tidak ada lagi ruang untuk berbantah dan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ya, itu kita pelajari dari karakter para pelayan. Yang kedua, mereka paham betul posisi mereka. Para pekerja itu paham betul. Para pelayan itu sadar betul. Ayat 9, mereka tahu dari mana anggur itu. Tapi mereka memilih diam. Karena mereka tahu yang bertanggung jawab di pesta itu adalah pemimpin pesta dan tuan rumah. Karena itu pemimpin pesta panggil mempelai pria untuk bertanya. Dari sini kita belajar bagaimana kita belajar menjadi orang yang bijak. Orang tua yang bijak mengeluarkan perkataan-perkataan kita tepat pada waktunya. Kita melayani keluarga kita, anak, cucu, mantu, ketika dengan bijaksana mengeluarkan perkataan. Ingat bahwa salah satu yang melukai hubungan adalah perkataan yang diucapkan. Sadar atau tidak, perkataan bisa mendatangkan berkat, tapi juga perkataan yang tidak bijak dan tidak tepat waktunya bisa mendatangkan luka. Dan para pelayan itu benar-benar mereka tahu, bahkan mungkin ya, pemimpin pesta atau pengantin laki-laki pun tidak tahu dari mana datangnya anggur. Tetapi para pelayan itu tahu betul. Mereka tahu sumbernya. Tapi memilih diam karena tahu diri kalau mereka posisinya sebagai pelayan. Dan kalau kita jujur, keributan sering terjadi di rumah, keributan terjadi di gereja, karena banyak orang seringkali tidak memahami posisinya. Kadang-kadang orang bicara bertindak semau gue, kata orang Jakarta. Apalagi kalau kita orang tua tinggal dengan anak mantu, ya, biarlah mereka mengatur kehidupan rumah tangga kita. Saya punya pengalaman waktu almarhum mama masih hidup, papa juga masih hidup, dan mereka berkunjung ke Jakarta. Saya minta mereka datang ke Jakarta. Begitu kami jemput dan ada di rumah, waktu itu kami masih tinggal di Taman Modern, saya kasih tahu sama bapak, terutama sama mama, saya bilang, Ma, memang aku dilahirkan mama. Dan sekarang aku sudah berkeluarga. Dan ini istriku, selama mama tinggal di sini sama-sama, yang mengatur rumah ini adalah istriku. Mama akan dilayani dengan baik. Mama ikut semua yang diajarkan. Tiba-tiba karena mama mengerti maksud saya,
dia langsung bikin mulutnya begini. Artinya tanda bahwa seolah-olah saya mau bilang, Mama tenang aja, nggak usah ikut campur. Pokoknya Mama akan dilayani dengan baik. Dan memang selama kurang lebih 3-4 bulan tinggal dengan kami, beliau ikuti, bertanya, dan tidak banyak mengomentari apa-apa yang seolah-olah tidak sesuai dengan keinginannya karena usia dan karena tempat tinggal yang berbeda. Ya, dan karena itu saya terus menolong banyak orang, mendoakan banyak orang tua supaya mari kita melayani anak kita, mantu kita, cucu kita dengan penuh kasih sayang, tanpa banyak komentar, tanpa banyak kritik, tanpa banyak penghakiman, seolah-olah kita tahu semuanya. Orang Ambon bilang, dolo boleh. Ya, ketika kami pulang kampung, lalu mulai pakai sepatu model anak muda olahraga, larinya nggak sampai 100 meter, udah berhenti ngos-ngosan, anak-anak muda teriak, Bapak, dolo boleh. Artinya udah nggak muda lagi. Kita ikuti semua perkembangan yang hidup. Sebenarnya tadi lagu yang kita dengarkan, siapa bilang lansia tidak berguna. Bangun pagi, berdoa untuk anak cucu. Berarti para lansia itu mereka menjadi pelayan Kristus tanpa harus terlibat dalam struktur pengambilan keputusan di gereja. Mereka melayani, ya, memberi motivasi, memberi nasihat. Rasul Paulus menyebutnya mereka menjadi bapa dan ibu rohani di dalam gereja, di dalam rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mau belajar, kita mau menjadi pelayan tanpa struktur pengambilan keputusan. Kita belajar dari dua tokoh penting dalam kisah ini, yaitu Maria ibu Yesus, dan yang kedua tentu dari Yesus Kristus sendiri. Yang pertama dari Maria. Dia peka dengan situasi yang dihadapi oleh keluarganya yang sedang berpesta. Dan dia tahu kalau pesta itu belum selesai dan anggur sudah habis, maka itu bisa menimbulkan aib dalam keluarga. Karena anggur dalam pesta orang Yahudi adalah sebuah kehormatan, kemuliaan bagi para tamu. Karena kepekaan itulah Maria kemudian tidak kerasa gerusu, tidak cari pengantin, tidak cari tukang pesta, tidak cari saudara-saudaranya, tapi dia datang kepada Yesus. Haleluya. Dan dia hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Hanya itu saja. Kenapa Maria bisa ucapkan itu kepada Yesus? Karena Maria tahu siapa Yesus. Orang sebelum mengandung aja udah diberitahu, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Dan hebatnya Maria, dia menyimpan rahasia itu, menyimpan siapa rahasia tentang Yesus itu selama 30 tahun. Bukan main, berarti kan Maria itu usianya kalau kita bisa bikin prediksi, waktu dia umur 20 tahun misalnya, nah setelah 30 tahun kan udah 50 tahun tuh.
Kalau kita bikin prediksi usia, dia simpan rahasia siapa Yesus. Dan dia tahu tujuan kemana dia datang untuk memberitahu. Karena itu saya mendorong kita para lansia untuk peka terhadap keadaan anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Kita peka bukan karena asumsi, bukan karena tuduhan, bukan karena tudingan. Kita peka karena hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam doa dan firman Allah. Dan kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan melalui doa dan firman, penyembahan dan firman, maka kepekaan kita juga akan bertumbuh dan mengasihi tidak hanya Tuhan, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak ada kecenderungan untuk mencari kesalahan mereka di rumah. Kalau pakai logika manusiawi, mestinya kan Maria protes dong. Gimana sih kalian bikin pesta, udah tahu kan undangannya banyak, kenapa persiapkan anggurnya kok sedikit amat? Gimana sih kalian ini panitia, kok tidak mempersiapkan dengan baik? Maria tidak lakukan itu. Tapi dia memilih untuk cari sumber. Dia cari Yesus dan beritahu mereka kehabisan anggur. Dan itu juga yang membuat saya mendorong banyak orang tua. Dalam kepekaan terhadap anak cucu kita, kita hanya datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, anggur pernikahan mereka mulai tawar. Dan kalau Tuhan bikin tindakan itu di Kana, maka sekali lagi Tuhan juga akan bikin tindakan itu, mujizat itu di dalam keluarga, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita hanya berkata, Tuhan, pernikahan anakku dan mantuku, anggur pernikahan mereka tawar. Dan Tuhan akan ubahkan menjadi manis kembali. Anggur pernikahan mereka habis, dan Tuhan akan membuat kelimpahan lagi di sana. Karena tokoh sentral pesta itu adalah kehadiran Kristus sendiri. Dan karena itu Maria bertindak. Ya. Dia tidak bertindak dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, tapi dia menyerahkan sepenuhnya dalam situasi krisis dalam rumah tangga, dalam situasi krisis dalam rumah tangga anak-anak kita. Orang lansia tidak perlu panik, tidak perlu tuduh sana-sini, tidak perlu mencari kesalahan sana-sini. Tapi orang Ambon bilang, tikang lutu angka hati. Sujud menyembah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong anak-anakku, Tuhan tolong cucu-cucuku dalam krisis ini. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari Maria, dia ketika menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu, dan mereka harus ikut perintah Yesus. Pelajaran ketiga ialah Maria membawa orang lain untuk taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu warisan yang luar biasa hebat? Pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita, seharusnya kita terus tidak henti-hentinya membawa anak cucu kita, anak mantu kita, anak kita, anggota jemaat kita untuk menaati firman Allah, menaati Kristus. Dari mana? Mereka melihat keteladanan orang lansia
yang tidak panik, tidak gerasa gerusu, yang tidak mencari kesalahan, tetapi membawa krisis itu menghadap Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, peristiwa di Kana kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kehadiran Yesus membawa mujizat. Air berubah jadi anggur. Bukan hanya air, tapi air tawar berubah menjadi anggur yang manis. Dan kepala pesta mengaguminya. Kepala pesta itu ahli mengecap anggur, mengetahui kualitas anggur. Dan dia mengagumi anggur itu. Kehadiran Kristuslah yang menjadi mujizat terbesar dalam rumah tangga itu. Maka izinkanlah Kristus itu hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Maka yang tawar akan diubah jadi manis, yang kurang akan menjadi melimpah. Itulah mujizat yang hebat. Tetapi yang kedua kita belajar dari Yesus. Dia tidak tuntut pengakuan. Dia tidak menuntut penghargaan terhadap apa yang dia lakukan. Dia tidak tepuk dada dan berkata, kalau bukan aku, pesta ini udah kacau. Dan itulah mujizat pertama yang dia lakukan. Bahkan dimulai dari keluarga. Sebelum Tuhan bersihkan bait Allah, pertama-tama yang dia lakukan ialah melakukan mujizat di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam sebuah pernikahan. Pernikahan adalah fondasi utama bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa. Karena itu, mari kita lakukan beberapa poin. Yang pertama, taat tanpa perbantahan. Dua, pahami posisi kita. Sehingga kita tidak perlu ikut campur yang bukan bagian kita. Yang ketiga, punya kepekaan ilahi di tengah situasi, di dalam rumah, dan di gereja. Keempat, bawalah seluruh pergumulan itu kepada Yesus. Taruh pengharapan kita kepada Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus saja. Yang kelima, bawa orang lain juga untuk percaya Yesus. Dan taat pada apa kata Yesus melalui firman-Nya. Yang keenam, biarlah kehadiran kita di dalam rumah tangga, terhadap anak cucu, di dalam gereja, kita menciptakan kebaikan. Sehingga orang berkata, hari ini kami mengalami mujizat Tuhan dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Dan yang terakhir yang ketujuh, lakukan segala sesuatu tanpa tuntut jasa apapun. Karena itulah alasan mengapa kita menjadi orang tua yang duduk tenang dan bangga melihat pesta itu berlangsung. Anak cucu kita akan berpesta, menikmati anggur yang manis, dan kita duduk menyaksikan mereka sebagai sebuah kebahagiaan yang hebat. Dan karena itu, lagu itu patut kita ulangi. Siapa bilang lansia tidak berguna? Mereka berguna. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Opa, Oma, jadi berkat buat anak cucu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi inspirasi, insight, kekuatan, kuasa untuk menolong kami dalam masa-masa lanjut usia. Kami terus menjadi berkat buat anak cucu kami. Di rumah, di gereja, di masyarakat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya.